Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat duha, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad. Sebelumnya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha. Waktu duha, waktu pelaksanaan pertama adalah awal waktu adalah sekitar kurang lebih 15 menit setelah sunrise, ya. Nggak masuk. Oke. Tapi kita lanjut. Awal waktu yaitu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Terbit matahari. Jadi kalau kita punya jadwal terbit matahari, awal sholat duha 15 menit setelah sunrise. Karena sebelum itu waktu terlarang. Rasulullah mengatakan, la sholata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Jadi enggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Dan itu pas terbit juga dilarang. Nanti baru diperbolehkan setelah matahari naik seukuran tombak, yaitu sekitar 15 menit sampai 20 menit setelah terbit matahari. Kemudian akhir waktu adalah kurang lebih 10 menit sebelum azan zuhur. Azan zuhur, ya. Jadi ini juga waktu terlarang karena Rasulullah SAW melarang untuk sholat ketika matahari fi kabidi syams, yaitu di tengah-tengah langit, yaitu sampai tergelincir, sampai waktu zawal. Itu sekitar 10 menit sebelum azan zuhur sudah tidak boleh kita lagi sholat duha, nggak boleh sholat sunnah. Kemudian ada waktu utama. Waktu utama yaitu kata Nabi SAW, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Kata Nabi, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholat awwabin itu sholat duha. Sholat duha ketika anak-anak unta kepanasan. Yaitu anak-anak unta, mereka tidak begitu kuat kakinya ketika mereka sedang menderem, ya. Ketika mulai panas, mereka mulai angkat kakinya satu, angkat kaki satu, mulai apa? Terasa panas. Itu kurang lebih sekitar jam 10 pagi. 10 pagi atau lebih. Ini yang paling afdal salat duha, waktu utama. Di antaranya kita boleh waktu salat duha. Terus berikutnya yang kedua, jumlah rakaat. Jumlah rakaat salat duha. Baik, jumlah minimal pertama, jumlah minimal
Berapa? 2 rakaat. Adapun yang kedua, jumlah maksimal, maka ini khilaf. Jumlah maksimal ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf. Karena dari riwayat Rasulullah SAW diriwayatkan Rasulullah pernah sholat, Nabi pernah sholat 4 rakaat. Nabi juga pernah sholat 6 rakaat. Nabi juga pernah sholat berapa? 8 rakaat. Datang dalam sebagian riwayat 12 rakaat, namun riwayat kalau tidak salah bermasalah. Sehingga ada yang mengatakan maksimal 4, ada yang bilang 6, ada yang 8. Bahkan ada pendapat yang mengatakan tanpa batas. Ini sebagian salah mengatakan masyi'ta, tanpa batas. Silakan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Paling tidak kita sholatlah 2 atau 4 atau 6, 8 terserah. Jadi tapi paling minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, kemudian permasalahan berikutnya 3. Apakah sholat duha dianjurkan setiap hari? Setiap hari. Maka ini ada khilaf juga. Tapi saya akan sebutkan. Ini sudah ya, saya sebutkan lembaran berikutnya. Ya. Baik, berikutnya khilaf ulama tentang sunnah salat duha. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad ada 4 pendapat ya. Yang pertama mengatakan bahwasanya salat duha tidak dianjurkan. Karena datang dalam sebagian salaf mereka tidak salat duha. Seperti diriwayatkan Abu Bakar tidak salat duha, Umar tidak salat duha, Ibnu Mas'ud juga tidak salat duha, Ibnu Umar juga tidak salat duha. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, salat duha dianjurkan setiap hari. Ini juga ada pendapat seperti dari Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari setiap hari. Atau Abu Darda, bukan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda. Kemudian pendapat yang ketiga, sunnah tapi dijarangkan. Dijarangkan itu tidak tiap hari. Yang keempat, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sunnah jika ada sebab. Ada sebab. Di antara sebab tersebut misalnya baru pulang dari safar. Dari safar. Kemudian di antara sebabnya misalnya menaklukkan suatu kota ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW salat 8 rakaat. Menaklukkan suatu kota ya. Ada sebab yang ketiga Ibnu Qayyim sebutkan ya. Ya. Atau menziarahi suatu kaum. Menziarahi suatu kaum. Sebagaimana Rasulullah SAW menziarahi Itban, kemudian Itban mengatakan, ya Rasulullah, tolong solat di rumahku supaya saya tahu, saya jadikan musalla untuk solat. Maka Rasulullah SAW waktu itu duha, Rasulullah SAW pun solat. Maka Itban bin Malik tidak tahu, bosnya dia jadikan tempat tersebut sebagai tempat solat dan dia tahu arah kiblat yang mana. Ada pendapat yang lain lagi, pendapat yang kelima yang mengatakan bahwasanya jika sering solat malam maka sudah cukup. Ini juga disebut oleh Ibnu Qayyim ya. Cukup yang tidak solat malam maka hendaknya solat duha. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang bersilih berganti bagi orang yang hendak mengingat Allah atau hendak bersyukur. Ibn Abbas dan Hasan Al-Qatadah berkata, "Aywadhan wa khalafan yakumu ahadu maqama sahibihi faman fatahu amalun fi ahadihima qadahu fil akhar." Maka salat malam itu sama salat waktu duha itu saling melengkapi. Siapa yang tidak sempat salat malam maka ganti di waktu apa? Duha. Siapa yang tidak salat duha maka perbanyak salat malam. Ini 5 pendapat. 5 pendapat. Baik, kita akan bahas dari buku Zadul Ma'ad, kemudian kita milih pendapat yang mungkin lebih kuat ya. Baik, Rawal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan fi sahihi dalam sahihnya, lihat buku dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu yusalli sabhata duha wa inni la usabbihuha." Aku tidak pernah lihat Nabi salat duha. Namun aku sendiri salat duha. Jadi kata Aisyah, aku tidak melihat Nabi salat duha, namun aku sendiri salat duha. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Murawwiq Al-Ijli, qultu li Ibnu Umar. Murawwiq Al-Ijli berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Atusallit duha wahai Ibnu Umar, apakah engkau salat duha?" Qala la. Ibnu Umar berkata, "Tidak." Qultu fa Umar, apakah Umar dulu salat duha? Kata Ibnu Umar, "La, tidak juga. Ayahku dulu tidak salat duha." Qultu fa Abu Bakar, Abu Bakar tidak salat duha? Qala la, dia juga tidak salat duha. Qultu fan nabiyyu, apakah Nabi tidak salat duha? Kata Ibnu Umar, la ikhalu. Menurutku juga, tapi dia tidak bisa memastikan. Sepertinya Nabi juga tidak salat duha ya. Ini di antara hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya salat duha tidak dianjurkan karena mereka tahu bahwasanya asal ibadah perlu dalil ya. Karena asal ibadah perlu dalil. Dan tidak ada dalil bahwasanya Nabi pernah salat duha berdasarkan sebagian riwayat. Tapi datang dari riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah salat duha. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma sya'allah." Kata Aisyah, Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat dan beliau menambah lebih dari 4 rakaat terserah beliau. Ini di antara dalil bahwasanya salat duha tidak ada batasannya. Ya. Tapi ini apakah yang disebut salat duha? Yang jelas Rasulullah SAW pernah salat di waktu duha. Tapi apakah salat duha atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kata Aisyah, pernah Rasulullah salat duha 4 rakaat kemudian beliau tambah dengan banyak. Kemudian juga Abu Hurairah berkata, lihat dalam buku, qala Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr." Rasulullah berwasiat kepadaku untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Wa raq'atai duha, dan mewasiatkan kepadaku untuk 2 rakaat ya setiap hari. Wa an utira qabla an arqud, dan agar aku salat witir sebelum tidur. Kemudian juga dalil bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari adalah dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam, salatul awwabin hina turmudul fisal. Salatnya orang yang kembali kepada Allah yaitu ketika anak-anak onta kepanasan, yaitu sekitar jam 10 pagi. Berarti salat apa? Salat duha ya. Yaitu ketika matahari sudah memanas, maka engkau dapati maka al-fisal yaitu anak-anak onta, tajidul fisalu harra ramda, mereka mendapati tanah terasa panas. Faqad awsa biha, dan Nabi SAW mewasiatkan untuk salat di waktu tersebut. Wa kana yastaghni anha bi qiyamil lail. Ini pendapat Ibnu Qayyim bahwasanya Rasulullah SAW jika sudah salat malam beliau tidak salat apa? Duha. Ini pendapat yang kelima. Rasulullah SAW kalau sudah salat malam beliau tidak salat duha. Dan dalam sebagian kita sebut tentang masalah salat witir, kalau Rasulullah SAW tidak salat witir di malam hari, beliau ganti kapan? Duha. Kalau beliau tidak salat witir 11 rakaat karena sakit atau karena safar, maka beliau ganti jadi berapa? 12. Kapan beliau ganti? Di waktu duha. Ibnu Qayyim juga mengatakan, adapun Abu Hurairah, kenapa beliau salat duha? Karena diketahui beliau belajar, beliau begadang, sehingga beliau tidak salat malam, sehingga Rasulullah mewasiatkan beliau untuk salat witir sebelum apa? Sebelum tidur.
Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Mungkin saja Abu Hurairah berpendapat demikian sehingga beliau begadang menuntut ilmu sehingga Rasulullah wasiatkan sebelum kau tidur hendaknya salat apa? Witir. Maka Rasulullah suruh dia ganti dengan salat duha. Ini analisa meskipun tidak ada dalil yang tegas. Ya. Berkata Masruq, qala Masruq, kunna nusalli fil masjid, kami salat di masjid. Fanabqa ba'da qiyami Ibnu Mas'ud. Setelah itu kami nunggu sampai Ibnu Mas'ud berdiri. Tsumma naqumu fa nusalli duha. Setelah Ibnu Mas'ud pergi meninggalkan masjid, kami pun salat duha. Jadi setelah salat subuh, kami diam di masjid. Masruq ini seorang tabi'i. Kami diam di masjid, Ibnu Mas'ud di masjid. Sampai Ibnu Mas'ud pergi meninggalkan masjid di waktu duha. Kami pun salat duha. Fabalaghahu, maka Ibnu Mas'ud sampai kabar kepada kami salat duha. Faqala, maka Ibnu Mas'ud menegur, lima tuhammiluna ibadallahi ma lam yuhammilhumullah. Kenapa kalian membebankan kepada hamba-hamba Allah untuk salat duha yang Allah tidak bebankan? In kuntum la budda fa'ilin fa fi buyutikum. Kalau kalian memang ingin salat duha, ngapain di masjid? Salat di rumah aja. Khawatir kalau kalian salat di masjid, orang-orang akan ikut-ikutan. Sehingga seakan-akan berat harus ke masjid. Kalau kalian ingin salat, kata Ibnu Mas'ud, salat di rumah. Berkata Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair seorang tabi'i, "Innila ada'u salatad duha wa ana ashtahiha." Sungguh aku meninggalkan salat duha padahal saya kepingin kali salat duha. Makhafata an araha hatman alayya. Aku khawatir aku anggap salat duha adalah wajib bagiku. Inilah perselisihan para ulama tentang salat duha. Jadi ada yang mengatakan salat duha tidak dianjurkan, ada yang mengatakan salat duha dianjurkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kemudian yang mengatakan sunnah tapi dijarangkan, tidak tiap hari, supaya tidak dianggap apa? Wajib. Supaya tidak menganggap wajib. Seakan-akan kalau tidak salat duha kayaknya ada yang apa? Kurang. Jadi kalau ada perasaan begitu, ya maka tinggalkan. Seperti tadi kata Sa'id bin Jubair, sungguh saya meninggalkan salat duha padahal saya lagi kepingin. Saya takut saya menganggap itu apa? Wajib. Dan jangan sampai orang menganggap itu juga wajib. Ya. Yang berikutnya sunnah jika ada sebab. Ini tadi disebut juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seperti baru pulang dari safar, karena kebiasaan Nabi kalau pulang dari safar beliau salat di masjid dulu sebelum masuk ke rumah, dan beliau sering pulang di waktu duha. Atau menaklukkan satu kota, Ummu Hani menceritakan Nabi SAW ketika menaklukkan Fatu Makkah, menaklukkan kota Makkah, beliau salat di rumahnya Ummu Hani 8 rakaat di waktu duha. Ada yang menamakan salat tersebut dengan salat duha, ada yang mengatakan disebut dengan salat kemenangan. Disunahkan bagi seorang kalau menaklukkan satu kota di waktu duha, ekspansi kaum muslimin, maka salat 8 rakaat. Dan ada pendapat jika sering salat malam, ini juga tadi disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka jika sering salat malam cukup, tidak perlu salat duha. Mana di antara 5 pendapat ini yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Pendapat apa? Kedua, bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari, dianjurkan setiap hari. Adapun dalilnya Rasulullah tadi pertama menganjurkan siapa? Abu Hurairah untuk salat duha setiap hari. Salat duha setiap hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Rasulullah SAW juga anjurkan dalam beberapa hadis, ya. Seperti tadi salatul awabin, ya. Salat awabin ini juga anjuran, menunjukkan orang yang salat di jam 10 itu seorang yang kembali kepada Allah. Ya, agar mendapat predikat salat awabin, dapat predikat awabin. Awabin itu artinya orang yang kembali kepada Allah, maka hendaknya dia salatnya salat duha. Maka salat awabin yaitu jika salat duha. Jadi siapa yang ingin mendapatkan predikat awabin, hendaknya dia salat di waktu duha. Dan ini setiap hari, ya, karena Rasulullah tidak mengatakan sehari libur. Rasulullah bicara secara mutlak. Salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah ketika matahari memanas. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya dianjurkan tiap hari
dua rakaat, Rasulullah menjelaskan dua rakaat duha mewakili kewajiban sedekah apa? Sedekah sendi. Sedekah sendi, ya. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar, dia mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Abu Dzar, setiap pagi, setiap sendi wajib untuk disedekahkan sebagai bentuk syukur nikmat. Karena kalau sendi kita, engsel kita bergerak dengan nyaman, maka ini suatu nikmat luar biasa. Berbeda kalau sendi kita sakit, bengkak, maka ini suatu yang menyakitkan. Maka demikian wajib bagi kalian setiap pagi atas sendi kalian untuk disedekahkan. Ada 360 sendi. Kemudian kata Nabi SAW, fakulu tasbihatin sadaqah. Maka di antara cara untuk bersedekah untuk sendi tersebut adalah dengan bertasbih, karena setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bertahmid adalah juga sedekah. Alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Bertahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Artinya kalau kita harus 360 sedekah, ya kita bisa cicil dengan subhanallah, alhamdulillah, ya, untuk mewakili sedekah-sedekah tersebut. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Beramar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, dan bernahi munkar sedekah. Kemudian kata Nabi, wa yujzi'u an dzalika wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan sudah mewakili ini semua 2 rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Baik. Hadis ini jelas karena kita wajib untuk bersedekah atas sendi setiap hari. Sementara itu bisa diwakili dengan salat duha 2 rakaat, berarti dianjurkan salat duha 2 rakaat setiap apa? Setiap hari. Ya tidak? Maka ini diantara dalil bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari. Kemudian juga dalam hadis yang lain, yaitu yang keempat, keutamaan salat duha, ya. Salat duha sebab kecukupan. Saya bacakan hadisnya dalam Musnad, kata Ibnu Al-Qayyim fil Musnad was Sunan an Nu'aim bin Hammar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awwalin nahar. Janganlah kalian tidak mampu untuk salat 4 rakaat di awal hari. Akfika akhirahu. Kalau kalian salat 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupkan kalian sampai akhir hari. Ini makanya orang mengatakan salat duha sebab rezeki, salat duha sebab keamanan. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, siapa yang ingin mendapatkan kecukupan setiap hari, maka hendaknya salat 4 rakaat di awal apa? Di awal hari. Hadis ini menguatkan bahwasanya salat duha dianjurkan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan setiap hari, para ulama menjelaskan karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin merepotkan umatnya. Karena kalau Nabi sering melakukan sesuatu terus-menerus, Rasulullah khawatir diwajibkan. Atau memberatkan umatnya, sudah sholat malam, besok masih sholat duha lagi, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk mencari nafkah. Apalagi Rasulullah SAW sholat sampai 8 rakaat. Dan sehingga Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan umatnya. Tetapi meskipun Nabi tidak melakukannya setiap hari, tapi Nabi menganjurkan, dan kita tahu sunnah itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya. Kenapa Nabi tidak melakukan setiap hari? Tadi saya katakan ada sebab, bisa jadi khawatir diwajibkan. Atau ada kemaslahatan yang lain yang harus lebih Nabi utamakan. Intinya yang ingin sholat duha setiap hari silakan. Yang merasa saya sudah sholat malam panjang, duha tidak perlu juga boleh. Ini semua pendapat ya. Tetapi kalau ingin sholat duha setiap hari, maka diperbolehkan. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik. Sudah tidak keluar lagi, Win? Ya. Di foto, nanti soalnya susah.
Tapi ini permasalahan ketiga ya. Paham? Ini permasalahan yang ketiga tadi. Jadi kita sudah satu permasalahan pertama, kemudian kedua, ini tadi yang ketiga. Ya. Sudah difoto ini? Sudah? Sudah. Kita masuk permasalahan yang keempat, halaman berikutnya, tentang sholat duha. Yang keempat, yang keempat, terkait yang keempat adalah terkait sholat syuruk ya, istilah. Apakah sholat syuruk ya? Sholat syuruk adalah istilah. Sholat syuruk adalah istilah bagi sholat duha yang khusus, yaitu sholat duha yang pertama dikerjakan di awal waktu, duha. Itu ketika 15 menit setelah sunrise ya. Itu 15 menit kurang lebih setelah sunrise. Baik. Dengan syarat salat subuh di masjid, Jadi ini salatnya di mana? Di masjid ya. Salat subuh di masjid, lalu nunggu waktu syuruk. Dengan demikian salat syuruk itu pasti dikerjakan di mana? Di masjid. Pahalanya seperti haji atau umrah. Pahalanya seperti haji atau umrah. Namun seperti saya sering sampaikan bahwasanya ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama ya. Namun hadisnya khilaf. Hadisnya khilaf di kalangan para ulama. Para ulama akan sahih dan dhaifnya. Perhatikan ikhwan, kalau seorang salat subuh berjamaah di masjid, dianjurkan atau tidak? Apakah dianjurkan salat subuh berjamaah di masjid? Dianjurkan. Setelah salat subuh, apakah dianjurkan duduk di masjid? Dianjurkan. Itu kebiasaan Nabi. Sampai syuruk. Kemudian setelah syuruk, apakah dianjurkan salat duha? Dianjurkan. Iya enggak? Jadi rangkaian tiga perkara ini, jadi tiga kegiatan. Jadi menggabungkan kegiatan pertama, salat subuh di masjid. Setelah itu duduk di masjid berzikir sampai waktu syuruk. Setelah itu salat 2 rakaat di waktu syuruk. 3 amal ini semua dianjurkan. Seorang melakukannya setiap hari bagus. Tetapi apakah dapat pahala seperti haji dan umrah? Ini yang khilaf. Ini yang apa? Khilaf. Karena hadisnya ada yang menghasankan dan ada yang mengatakan dhaif. Datang dalam beberapa riwayat, apakah saling bisa menguatkan menjadi hasan atau tetap dhaif, khilaf di kalangan para ulama. Lagi pula kalau kita mau salat duha tidak harus di masjid. Kita bisa pulang ke rumah untuk salat apa? Duha. Jadi yang mengamalkan silakan, yang juga tidak mengapa. Tetapi duduk di masjid sampai waktu syuruk itu berzikir itu dianjurkan. Mau salat duha di masjid, oke. Mau salat duha di rumah juga, oke. Jadi salat syuruk itu bagian dari salat apa? Duha. Kalau yang memandang hadisnya sahih ya. Memandang hadisnya sahih. Baik. Perkara kelima, zikir setelah salat duha. Datang hadis namun diperselisihkan, datang hadis tentang zikir
namun sanadnya bermasalah. Saya bacakan hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha." Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Rasulullah sallallahu salat duha, thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu berzikir, "Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Beliau berdoa, "Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka tawwabur rahim," hatta qalaha mi'at marrah. Sampai Rasulullah SAW mengucapkannya 100 kali. Namun sanadnya bermasalah, ada rawi yang tidak dikenal ya. Oleh karenanya kita tidak tahu ada zikir setelah salat kecuali 2 salat. Pertama, setelah salat witir, Rasulullah mengatakan subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul rabbul malaikati war. Ini hadis yang sahih. Adapun setelah salat duha maka hadisnya bermasalah ya. Hadisnya bermasalah. Adapun salat-salat sunnah yang lain tidak ada zikir khusus. Salat-salat sunnah yang lain tidak ada zikir khusus ya. Ini kira-kira 5 permasalahan terkait dengan salat duha ya. Jadi intinya yang mau salat duha silakan, mau 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Yang penting salat. Yang penting apa? Salat. Baik. Kita lanjutkan. Tentang sujud syukur. Wa kana min hadihi, sekarang tentang sujud syukur. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi, dan di antara petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabatnya, sujud syukur adalah sujud syukur inda tajaddudi ni'matin tasur. Ketika terjadi kenikmatan yang baru yang menyenangkan, ada anugerah yang dia dapatkan menyenangkan dia, aun difa'u niqmatin, atau keburukan yang terlepaskan darinya. Entah mendapat anugerah atau bahaya yang terhilangkan, maka dianjurkan sujud syukur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini terkait lagi selanjutnya tentang ayat sajdah. Terkait dengan sujud syukur, datang riwayat ya dari hadis Abu Bakrah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu kharra lillahi sujadan sajidan syukran lillah. Rasulullah SAW kalau ada perkara yang menyenangkan beliau, maka beliau pun sujud bersyukur kepada Allah. Tentunya anugerah ini bukan anugerah yang biasa, tapi anugerah yang tidak biasanya. Karena Rasulullah selalu bersyukur, tapi tidak selalu bersyukur dengan sujud. Kapan seorang sujud? Ketika mendapatkan anugerah yang tidak biasanya ya. Naik pangkat, sujud syukur. Naik gaji, sujud syukur. Misalnya ya. Misalnya anak alhamdulillah lulus hafal Quran, kita sujud syukur, nikmat yang tidak biasa ya. Nikmat terkait duniawi atau nikmat terkait ukhrawi itu kebaikan. Atau sakit terus dinyatakan sembuh, maka sujud apa? Syukur misalnya. Selama ini dianjurkan. Seperti juga yang dilakukan oleh sebagian sahabat, seperti Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Khawarij. Maka setelah membunuh Khawarij, Ali mengatakan, carilah seorang yang di tangannya ada semacam tai lalat, kemudian ada tai lalat itu seperti puting seorang wanita, kemudian ada rambut-rambutnya. Maka karena Rasulullah mengabarkan akan muncul Khawarij, di antara mereka ada ciri orang yang seperti itu, yaitu di tangannya ada semacam, tangannya buntung atau tangannya ada ciri semacam tai lalat gede, kemudian keluar rambutnya. Maka akhirnya setelah Khawarij terbunuh, Ali suruh cari. Dicari-cari enggak dapat. Mulailah Ali bin Abi Thalib keringat dingin, khawatir salah bunuh. Ini sudah disemangat bunuh, ternyata orangnya enggak ada. Ali bilang cari lagi, ternyata ada, dibawa tumpukan. Ketika kelihatan apa yang sebagian dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa benar yang dia perangi sudah benar. Karena di antara ciri mereka, kata Nabi, ada seorang kalau nggak salah tangannya buntung, kemudian ada semacam apa, tai lalat yang ada rambutnya. Maka Ali pun sujud syukur. Itu di antaranya. Di antara juga ketika Abu Bakar As-Siddiq berperang melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab seorang dari Banu Hanifah yang ngaku sebagai nabi.
Jadi dia bilang, dia sudah ngaku sebagai nabi sejak nabi masih hidup. Dia bilang, ya Rasulullah, engkau Rasul, saya juga Rasul. Kita bagi dua. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Jadi dia, sehingga dia bikin isu sampai ada seorang yang datang ditanya, apakah dikatakan dia bohong? Apakah dikatakan Muhammad? Iya, kata Muhammad kerasulan bagi dua. Sehingga akhirnya dia memiliki pengikut yang luar biasa, militan kepada Musailimah. Dan mereka mengatakan Quraisy punya nabi, kami Banu Hanifah juga punya nabi, sudah sama-sama nabi. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menyerang Musailimah al-Kadzdzab, dan mereka punya pasukan 40.000 atau 50.000. Peperangan sangat sulit. Kenapa? Karena pasukan Musailimah juga menganggap sedang berjihad. Karena sedang membela seorang apa? Nabi. Tapi nabi versi mereka. Setiap kabilah ada nabinya. Sampai Khalid berlumuran darah, luka parah, sampai akhirnya berhasil tewas dengan pertempuran yang sangat sengit. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Ketika sampai kabar kepada Abu Bakar Musailimah al-Kadzdzab meninggal, maka dia pun sujud apa? Sujud syukur, karena sulit melawan dia. Karena punya pengikut yang militan, siap mati, merasa membela seorang nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun sujud syukur. Nah, sujud syukur apakah harus berwudu? Ada khilaf. Pendapat yang benar, sujud syukur tidak harus berwudu. Kapan seorang dapat nikmat, dia dengar, dia langsung apa? Sujud. Bertakbir Allahu Akbar, bangkit, tidak perlu takbir lagi. Tidak perlu berwudu dulu, tidak perlu takbiratul ihram karena bukan sedang apa? Salat. Ada pendapat tapi yang benar tidak perlu. Kapan dengar dapat kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan atau kesengsaraan yang akhirnya terluput dari kita, bahaya yang terluput dari kita, maka sujud syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, syukur, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Kemudian boleh bersyukur, menyebut, ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan. Dalam sujud kita boleh bicara. Setelah itu selesai. Jadi sujud syukur seperti itu ya. Sujud syukur seperti itu. Kapan? Ketika dapat berita naik pangkat, naik gaji, sujud syukur. Utang lunas, alhamdulillah, sujud syukur. Bahaya yang mengintai akhirnya apa? Selamat. Ada orang mau zolimi kita, tahu-tahu mati, alhamdulillah, sujud apa? Syukur. Ya. Boleh, jelas boleh. Tapi berikutnya kita bahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Baik. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati sajadatin kabbara wa sajada. Adalah Rasulullah sallam kalau melewati ayat sajadah maka beliau pun takbir kemudian sujud. Wa rubbama qala fi sujudihi, dan bisa terkadang beliau berdoa dalam sujudnya. Ini doa baca sujud tilawah. Boleh baca subhana rabbiyal a'la, boleh ya. Jadi sujud syukur, sujud sahwi, sujud salat, sujud tilawah, bacaannya semua sama. Subhana rabbiyal a'la. Boleh. Bacaan sujud boleh dibaca. Tetapi untuk sujud tilawah ada bacaan yang lebih spesifik, boleh ini, boleh itu, di antaranya makanya Ibnu Qayyim mengatakan rubbama, terkadang beliau baca dalam sujudnya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya wajahku telah sujud kepada siapa? Kepada zat yang telah menciptakan wajahku. Wa sawwarahu, dan telah membentuk rupaku, rupa wajahku. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah membuka penglihatanku dan muka pendengaranku. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upayanya. Benar, kalau Allah tidak membuka pandangan kita enggak bisa melihat, kalau Allah tidak membuka telinga kita tidak bisa mendengar. Dan Allah yang menciptakan wajah kita, dan Allah yang membuat rupa kita, maka kita bersyukur, kita baca doa tersebut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sudah hafal? Baru mau menghafal ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya ini juga ya. Wa rubbama qala, dalam hadis yang juga sahih, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadis riwayat Ibnu Majah, diperselisihkan, tapi sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Yaitu Rasulullah berdoa, Allahumma htut anni biha wizra waktub liha biha ajra
waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltah min 'abdika Daud. Maknanya, ya Allah, dengan sujudku ini, sujud tilawah ya, dengan sujudku ini maka hilangkanlah dosaku. Dan dengan sujudku ini maka catatlah bagiku pahala. Dan sujudku ini jadikanlah pahala yang tersimpan ditabung di sisimu. Dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima sujud dari hambamu Daud alaihi salam. Ini namun hadisnya dipermasalahkan karena pada sanadnya ada Al-Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah, tidak ada yang mensikohkannya kecuali Ibn Hibban. Intinya rawinya ada yang dipermasalahkan. Tapi kalau doa yang pertama tadi hadisnya sahih. Oke, kita lanjutkan. Walam yunqal anhu annahu kana yukabbiru lirraf'i min hadzal sujud. Wala tashahhada wala sallama albattah, dan tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sujud kemudian jadi bertakbir ketika sujud tilawah, adapun bangkit kata Ibnu Qayyim tidak diriwayatkan beliau bertakbir lagi, tidak perlu. Dan tidak ada beliau bertasyahud dan tidak ada salam. Jadi artinya kalau kita baca Al-Quran di luar salat, ya sujud saja. Tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu tasyahud, tidak perlu apa? Salam. Karena kita sedang di luar apa? Salat. Kita dengar orang baca atau kita baca sujud ayat tilawah, kita sujud, bertakbir. Nah, untuk sujud tilawah maka sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah berkata hendaknya berwudu, berwudu karena kita sebelum baca Quran kita berwudu. Beda sujud syukur, tidak disyaratkan berwudu. Adapun sujud tilawah ada khilaf lagi. Ada yang mengatakan hendaknya berwudu, yang mengatakan tidak harus. Ya. Tapi kalau kita bisa berwudu bagus karena kita hendak baca Al-Quran. Tapi ini semua tidak ada dalil yang tegas ya. Baik. Jadi tidak perlu takbiratul ihram, tidak perlu tasyahud, tidak perlu salam, sujud saja. Wa sahha anhu annahu sajada fi alif lam mim tanzil, dan telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud di ayat-ayat berikut. Pertama dalam surat Alif Lam Mim Tanzil yang dikenal dengan Alif Lam Mim Sajdah. Situ ada ayat terkait dengan sujud tilawah. Yang kedua dalam surat Sad. Dalam surat apa? Sad ada juga ayat. Kemudian dalam surat Iqra, ya, wasjud waqtarib, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhir surat ada firman Allah wasjud waqtarib, yaitu sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Yang berikutnya dalam surat An-Najm, di akhir ayat juga fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Maka ini juga dianjurkan untuk sujud tilawah. Kemudian juga dalam ayat idzat sama'un syaqqat, ya, wa adlat rabbiha wa huqqat, dan seterusnya ya. Wa idza quri'a al-Qur'an la yasjudun. Kemudian kita sujud ya. Wa dzakara Abu Dawud an Amr bin al-As anna Rasulullah sallam aqra'ahu 15 sajdah. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin al-As bahwasanya Rasulullah sallam membacakan padanya dalam Al-Quran 15 kali tempat sujud tilawah. Dalam 15 kali sujud tilawah. Minha thalathun fil mufassal, di antaranya 3 dalam surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu namanya surat-surat mufassal. Di antaranya tadi surat An-Najm, surat Iqra, surat Insyiqaq. An-Najm, surat Iqra, surat apa? Insyiqaq. Idza sam'un syaqqat. Itu 3 di antaranya. Wa fi surat Al-Hajj sajdatain. Dalam surat Al-Hajj ada 2 kali sujud tilawah. Wa amma haditsu Ibnu Abbas, adapun hadis Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fil mufassal mundu tahawwal ilal Madinah fa haditsun dhaif. Adapun dalam hadis Ibnu Abbas yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu sejak pindah ke Madinah, Rasulullah SAW tidak pernah sujud tilawah pada surat-surat mufassal, yaitu dari surat Hujurat sampai Nas, tidak ada sujud tilawah di situ. Maka ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Fi isnadihi Abu Qudamah Al-Harits bin Ubaid. Ada seorang perawi namanya Abu Qudamah Al-Harits bin Ubaid. Wala yuhtajju bi hadithihi. Dan hadis perawi ini tidak bisa dijadikan riwayatannya sebagai dalil. Wa allahu Ibnu Al-Qattan bi Matar Al-Warraq. Dan Ibnu Qattan juga mengatakan hadis ini bermasalah karena ada seorang perawi namanya Matar Al-Warraq. Wa qala kana yushabbahu fi su'il hifdhi. Ya, ini ditolak karena hafalannya yang buruk. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, ya.
wa iba ala Muslim ikhraju hadithihi, dan Imam Muslim diprotes atau dicela karena dalam Sahih Muslim beliau meriwayatkan hadis dengan perawi ini yang bermasalah. Intaha. Ini berkata Imam Ahmad, menukil di sini ya. Oh, di sini bukan, harusnya lafalnya wa kana yushbihuhu fi su'il hifdzi Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, ya. Yang mirip dengan Matr al-Warraq, ini perkataan Ibnu Qattan, yang sama-sama buruk hafalannya, di sini ada kurang hurufnya, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, hafalannya buruk sama seperti Matr al-Warraq. Oleh karenanya Imam Muslim dicela karena mengeluarkan hadis dengan periwayatan rawi ini. Kemudian Ibnu Qayyim membela, wala aiba ala Muslim fi ikhraji hadithihi li'annahu yantaqi min ahadithi hadzal dharb ma ya'lamu annahu hafidhahu. Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, jadi ada rawi bermasalah. Ini saya jelaskan aja. Kan ada Sahih Bukhari, Sahih apa? Al-Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Keduanya mensyaratkan Muslim. Keduanya mensyaratkan semua hadisnya sahih. Semua hadis dalam buku mereka, dalam buku sahih mereka, semuanya sahih. Nah, kalau semuanya sahih, berarti perawinya semua terpercaya. Berarti seluruh perawi tidak boleh bermasalah. Perawi tidak boleh bermasalah. Karena dalam riwayat hadis ketat, kalau rawinya suka lupa-lupa, hafalannya lemah, meskipun rajin ke masjid, lemah, karena hafalan nggak beres, suka lupa. Ada perawi, dia hafalannya kuat tapi lewat buku. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis lewat buku, ya, namanya Ibnu Lahiyah. Ketika bukunya terbakar, bermasalah. Sudah hafalannya dari hafalan sering salah-salah. Makanya para ulama mengatakan semua hadis yang dia riwayatkan sebelum bukunya terbakar sahih. Dan semua hadis yang diriwayatkan setelah bukunya terbakar tidak sahih. Nah, dari mana tahu kapan terbakar? Tidak, inilah ahli hadis. Mereka tahu kapan bukunya terbakar. Hadis-hadis ini diriwayatkan sebelum bukunya terbakar, hadis ini setelah bukunya terbakar. Maksudnya para ulama dulu ketat. Taib. Timbul masalah. Jadi berarti seluruh perawi tidak boleh bermasalah. Timbul masalah. Ternyata Imam Bukhari atau Imam Muslim, terkadang Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari perawi bermasalah. Dari perawi bermasalah. Maka akhirnya kata Ibnu Qayyim, Imam Muslim dicela, kenapa meriwayatkan hadis dari rawi yang bermasalah seperti ini? Apa bantahan dari Ibnu Qayyim membela Imam Muslim? Kata Ibnu Qayyim, karena Imam Muslim menyeleksi riwayat perawi bermasalah tersebut. Jadi begini. Contoh, ada seorang namanya Abdullah misalnya. Dia ini perawi hadis, meriwayatkan hadis misalnya 200 hadis. Nah, bagaimana kita tahu kredibilitasnya? Para ulama meneliti hadisnya 200 ini dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Ketahuan, oh dia sering salah, orang ini berarti hafalannya buruk. Oh, orang ini lemah, sering lupa. Sering salah meriwayatkan atau sering lupa. Dengan cara banyak bagaimana? Dengan membandingkan periwayatannya dengan periwayatan rawi-rawi yang siqah. Misalnya lah, saya di sini punya murid misalnya banyak, ada satu orang nih, dibandingkan dengan teman-temannya, ternyata sering salah. Yang lain riwayatnya benar, cocok, dia sendiri sering apa? Salah. Berarti dia bermasalah tidak? Bermasalah. Nah, namun tidak semua hadis diriwayatkan masalah. Meskipun kebanyakannya bermasalah. Dari 200 hadis, 180 bermasalah, 20 benar. Rawi seperti ini dhaif. Karena mayoritasnya hadisnya salah. 20 benar, 180 apa?
salah. Nah, Imam Muslim dia ngerti yang dia masukkan yang bagian 20. Paham? Yang dia masukkan dalam sahihnya bagian yang dari 20 tersebut, makanya dikatakan kana yantaqi, dia milah-milih. Dia tahu mana pas yang riwayatnya sahih dan mana yang lemah. Yang lemah dia buang, yang sahih dia ambil. Tentu ini ilmu tersendiri dimiliki oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim yang mereka berguru dari 1000 guru lebih dan mereka hafal sanad begitu banyak sehingga mereka punya ilmu tersendiri yang tidak bisa diketahui oleh orang belakangan. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, wala aiba ala muslim fi ikhraji hadithihi li'annahu yantaqi min ahadithi hadzal darb ma ya'lamu annahu hafizahu. Tidak ada celah bagi Imam Muslim karena dia ketika meriwayatkan hadis orang ini dia milih mana yang dihafalkannya. Kama yutrahu min ahadithi thiqah ma ya'lamu annahu ghalita fihi. Bahkan Imam Muslim pun ada perawi thiqah dia tidak terima karena dia tahu ini thiqah itu ada masalah. Karena apa yang dimaksud dengan perawi thiqah bukan berarti seluruh hadisnya benar, tetapi ada sedikit yang salah. Kebanyakannya benar, ada yang salah. Ketika Imam Muslim tahu ini bagian yang salah, dia tidak riwayatkan. Benar, oh ini thiqah, tapi ini bagian kesalahannya. Nah, ini yang tahu adalah ahli hadis. Faminan nasi man sahah jami'a hadithi haulai thiqat. Kata Ibnu Qayyim, ada model ahli hadis yang semua periwayatan thiqat diterima. Wa minhum man dha'afa jami'a hadithi sayyil hifzi. Sebaiknya ada yang semua rawi dhaif ditolak seluruh hadisnya. Fal ula tariqatul hakim wa amsalihi. Model pertama adalah caranya Abu Abdullah Al-Hakim, semua perawi thiqah diterima tanpa memilah-milih. Wa tsaniyah tariqat Ibnu Hazm wa ashkalihi. Ibnu Hazm sebaliknya, setiap perawi dhaif hadisnya langsung dia jadikan dhaif. Yang benar wa tariqatu Muslim hiya tariqatu aimati hadzal sya'an. Adapun jalannya Imam Muslim itu yang benar. Bukan berarti seluruh perawi thiqah harus diterima. Terkadang dia menyelisih, makanya syadz. Dan bukan seluruh perawi yang dhaif harus ditolak, karena terkadang ada yang bagian benarnya. Maka Imam Muslim lebih ahli daripada Al-Hakim dan lebih ahli daripada Ibnu Hazm. Demikian apa yang bisa sampaikan, kita sedikit ngomong ilmu hadis karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi kalau ditanya dalam pertanyaan kenapa Imam Muslim mengeluarkan riwayat orang yang dhaif, bisa dijawab? Bisa, karena dia selektif. Jangan panjang-panjang, cukup itu jawabannya. Karena kalau panjang-panjang bisa salah syarah. Baik, demikian saja kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.